Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, pembelajaran menjadi senang. Baik anak-anakku, masih di tema 6, subtema 1 pembelajaran 2. Kita akan belajar bersama-sama. Tapi sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu agar dalam pembelajaran nanti diberi kelancaran dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing dipersilahkan. Amin. Kita langsung ke materi saja ya. Kali ini dalam pembelajaran 2 subtema 1 suhu dan kalor. Muatan pelajaran yang akan kita pelajari nanti yang pertama adalah bahasa Indonesia, kemudian IPA dan SPDB. Bahasa Indonesia materinya adalah membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Kemudian materi IPA-nya adalah menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Kemudian yang materi SPDB-nya adalah mengenal tangga nada pentatonis. Tangga ini ya, ini salah ketik untuk SPDB-nya. Baiklah anak-anak, kita ke materi. Tapi sebelumnya ada pengantarnya dulu ini ya. Kita lihat ini ada dua gambar, perhatikan anak-anak. Ada dua gambar. Ini adalah gambar apa ini? Teh panas atau teh hangat. Kemudian ini adalah es jeruk. Biasanya kita bisa merasakan ini dengan meraba atau memegang gelasnya, akan terasa bahwa ini akan terasa hangat dan ini akan terasa dingin. Bagaimana kamu dapat menentukan bahwa air teh itu terasa panas dan es itu terasa dingin? Tadi sudah ya, yaitu dengan memegangnya. Tapi apakah dengan memegang kita bisa tahu berapa derajat suhu yang ada pada masing-masing minuman ini? Tentunya tidak bisa. Maka untuk mengukur suhu itu perlu alat tertentu yang namanya termometer. Nah, itulah nanti yang akan kita pelajari di MUPEL IPA. Nah, tapi sebelumnya kita ke MUPEL bahasa Indonesia terlebih dahulu ya, yaitu membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat ringkasan. Yang pertama adalah bacalah teks dengan seksama, kemudian catatlah gagasan utama dari setiap paragraf. Setelah dicatat gagasan utamanya, kita rubah gagasan utama menjadi kalimat yang efektif, kemudian dirangkai atau disambung-sambung sehingga menjadi paragraf yang padu ya. Itu nanti akan menjadi ringkasan dari sebuah teks eksplanasi. Yang terakhir, jangan lupa pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia atau disingkat POEB. Oke, kita lanjut. Nah, seperti biasa ini ada bacaan. Karena ini perintahnya ayo membaca, silahkan anak-anak baca ya, sambil saya membaca dalam hati. Setelah selesai nanti kita next atau lanjut. Oke, kita ikuti kursornya anak panah ini ya. Perbedaan suhu dan panas.
Sudah anak-anak? Sudah paham kira-kira apa yang sudah kalian baca tadi? Nah, nanti bisa dibaca ulang dengan di post videonya ya. Kalau memang belum paham, kita lanjutkan dulu untuk pembelajarannya. Nah, ini lanjutannya. Mari kita baca kembali. Nah, sekarang saya yang baca, kalian yang mendengarkan atau menyimak. Menyimak itu mendengarkan sambil membaca. Panas atau kalor dan suhu adalah suatu hal yang berbeda. Energi panas merupakan salah satu energi yang dapat diterima dan dilepaskan oleh suatu benda. Ketika sebatang logam dipanaskan dengan api, batang logam tersebut mendapatkan energi panas dari api. Energi panas membuat batang logam tersebut menjadi panas. Ketika batang logam tersebut panas, suhunya meningkat. Ketika batang logam menjadi dingin, suhunya menurun. Suhu adalah besaran yang menyatakan derajat panas suatu benda. Suhu suatu benda menunjukkan tingkat energi panas benda tersebut. Satuan suhu yang digunakan di Indonesia adalah derajat Celcius atau lambangnya seperti ini. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Alat untuk mengukur suhu disebut termometer. Satuan panas dinyatakan dalam kalori dan diukur dengan kalorimeter. Paham ya? Kita lanjut. Nah, ini adalah tugas yang pertama untuk bahasa Indonesia ya. Apa judul bacaan di atas? Silakan ditulis. Ini dikerjakan di buku tugas. Silakan tulislah kata-kata kunci pada paragraf ketiga. Kata-kata kuncinya dicari. Bisa diulang kembali videonya, di pause, cari kata-kata kunci pada paragraf ketiga. Kemudian buatlah satu kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya yang ada pada paragraf ketiga. Silakan di pause, dibaca kembali, kemudian buatlah kalimat tanya dengan menggunakan kata tanya. Baik anak-anak, kita lanjutkan. Nah, ini untuk materi IPA-nya, yaitu menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Perhatikan skema perubahan wujud benda karena pengaruh kalor berikut ini. Ini perubahan wujud benda dari padat menjadi cair, namanya ini yang merah mencair. Dari cair menjadi padat, membeku. Dari padat menjadi gas, namanya menyublim, dan dari gas menjadi padat, namanya mengkristal. Kemudian dari cair menjadi gas, namanya menguap. Dari gas menjadi cair, namanya mengembun. Kita perhatikan di sini. Di sini warna merah, ada anak panah warna merah, itu menyerap kalor. Perubahannya dari padat menjadi cair itu menyerap kalor. Sedangkan dari cair menjadi padat akan melepaskan kalor. Kalor itu panas, ya. Kita lanjutkan. Nah, ini adalah termometer. Ini termometer yang nanti kalian akan praktekkan sendiri di rumah masing-masing dengan membuat termometer sederhana ya. Kalian nanti kita akan eksperimen membuat sendiri termometer. Yang ini termometer dari pabrik ya, yang sudah dibuat pabrik. Kita lihat bagian-bagian dari termometer ini, yaitu yang pertama adalah tabung gelas. Tabung gelas ini keseluruhan bodinya, badannya ya, merupakan badan termometer. Kemudian berisi komponen utama termometer seperti pipa kapiler dan juga skala termometer. Kemudian pipa kaca, pipa kapiler. Nah, pipanya yang ada di dalam ini ya, yang ada di dalam yang kecil ini. Nah, itu pipa kapiler merupakan tabung sempit berisi zat cair. Dalam hal ini adalah air raksa yang diisikan ya. Fungsi dari pipa kapiler ini adalah tempat terjadinya pemuaian. Ada
ada tempat untuk memuai air raksa bila di sini diberi suhu yang agak panas atau yang panas, maka ini akan memuai dan naik melalui pipa kapiler ini. Dan kalau suhunya turun, dia juga akan turun, menyusut ya, air raksanya menyusut. Kemudian skala merupakan bagian termometer berupa garis-garis berisi angka. Fungsi dari skala ini adalah untuk menunjukkan derajat suatu benda. Semakin besar angka yang ditunjukkan pada skala, maka semakin besar pula suhu tersebut, suhu benda tersebut. Demikian sebaliknya, ini skala. Ini ada garis-garisnya, kemudian ada angkanya. Apabila terakhir menunjukkan di angka 37, maka suhu benda yang diukur adalah 37 derajat. Bila terakhir ujung dari air raksa ini sampai ke angka 40, maka suhu yang diukur suhu benda yang diukur adalah 40 derajat. Demikian seterusnya. Kita lanjutkan. Dan yang seterusnya adalah zat cair pengisi termometer. Dalam hal ini adalah air raksa yang digunakan ya. Ketika suhu benda panas, maka air raksa memuai, tadi sudah kita jelaskan. Kemudian lekuan, ini ada lekuan. Fungsinya untuk apa lekuan ini ya? Lekuan pipa kapiler ini tadi ya, supaya zat cair yang memuai tidak mudah turun kembali. Jadi dia akan lebih bertahan di sini ya. Tapi ini kalau sudah dipakai, mau dipakai lagi harus dikibas-kibaskan ya, supaya apa, ini nanti turun. Yang terakhir adalah tandon reservoir ya, merupakan bagian paling bawah pada termometer yang berfungsi sebagai titik tempat kontak antara benda yang akan diukur suhunya dengan termometer ini ya, tempat kontak. Kalau kalian mungkin diperiksa oleh dokter karena suhu badan kalian panas, yang akan dilakukan mungkin ini akan ditempelkan di ketiak atau mungkin di dalam mulut. Nah, ini yang akan bersentuhan langsung dengan benda yang akan diukur suhunya. Demikian, kita lanjutkan membuat termometer sederhana yang seperti yang dilakukan Galilei untuk mengetahui lebih dalam cara kerjanya. Maka marilah kita coba membuat ya, termometer sederhana ini menggunakan air. Tapi ini kalau di rumah ada orang tua silahkan dicoba. Kalau tidak ada, nah ini bahaya ya, karena ini nanti ada hubungannya dengan api, maka tidak perlu dicoba. Kalau di rumah ada kakak atau ada ayah, ada ibu atau salah satunya dari itu, silahkan nanti minta bantuannya, terutama yang ada hubungannya dengan api ya. Yang pertama, alat bahannya adalah air, kemudian pewarna makanan. Pewarna makanan itu macam-macam warnanya, silahkan pilih mau hijau atau merah. Kemudian botol kecil, kemudian sedotan yang bening atau yang putih juga bisa mungkin ya. Kemudian lilin mainan atau plastisin, tanah liat, kemudian kain dan kain hangat. Ini bukan kain hangat, kain saja nanti dicelupkan ke air yang hangat, maksudnya seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Cobaan. Tuang sedikit air yang telah diberi beberapa tetes perwarna makanan ke dalam botol. Tandai botol atas permukaan air dalam botol dengan menggunakan spidol. Ditandai batas air paling atas ya. Kemudian masukkan sedotan sehingga menyentuh permukaan air dalam botol, dimasukkan sedotan. Setelah itu diberi dengan tutup ya, atau bisa tanah liat kalau tidak ada plastisi. Kemudian tempelkan kain hangat pada botol dan perhatikan baik-baik. Tempelkan kain hangat. Nah, ini ada hubungannya dengan, mengapa saya katakan tadi ada hubungannya dengan api, karena untuk mendapatkan kain yang hangat ini tentunya
kalian harus memasak air terlebih dahulu sehingga air nanti menjadi panas. Setelah itu kain dicelupkan di air panas tadi. Itulah ada hubungannya dengan api. Atau kalau dengan sistem ini nanti suhu pemuaian airnya kurang, ini nanti kan akan naik. Kalau kalian tempelkan kain hangat, nah ini air di dalam ini akan memuai. Nah, karena tidak ada tempat memuai karena sudah ditutup rapat, maka dia akan memuai melalui sedotan ini tadi, karena di sini ada lubang, ya, dia akan terdorong ke sana. Ini cara kerja termometer. Ya. Atau kalau kurang panas mungkin, nah, bisa ini dicelupkan ke air yang masih hangat dalam baskom, ini dicelupkan ke sana, ya. Nanti akan kelihatan naiknya lebih cepat karena airnya panas tadi, ya. Kemudian tandai dengan spidol batas permukaan air di dalam botol, berapa tingginya. Oke, dari percobaan itu silakan kalian jawab pertanyaan berikut ini. Ini merupakan tugas IPA, ya. Mengapa air di dalam botol dapat naik? Jelaskan. Adakah peristiwa perpindahan panas pada percobaan tersebut? Jelaskan. Kesimpulan apakah yang kamu dapatkan dari kegiatan di atas? Ya. Silakan dijawab di dalam buku tugasnya masing-masing. Baik, kita lanjutkan berikutnya. Nah, ini kita menuju ke pemuatan pelajaran SPDP. Tahukah kamu tentang gamelan? Gamelan adalah sekumpulan alat musik tradisional. Setiap alat musik yang ada pada gamelan menghasilkan bunyi yang berbeda. Beberapa alat musik seperti gong dan gunang terbuat dari logam. Dalam pembuatannya, gong dan gunang harus dibentuk dengan cara dipanaskan. Gamelan digunakan untuk mengiringi beberapa lagu daerah yang dimainkan dalam tangga nada yang sederhana. Tahukah kamu apa yang dimaksud dengan tangga nada? Nah, marilah kita pelajari. Di semester 1 kita sudah belajar tentang tangga nada diatonis. Nah, ada dua, ya. Ini bukan tanda tapi tangga. Salah ketik, mohon maaf. Tangga nada diatonis ada mayor, ada minor. Sekarang kita akan belajar tentang tangga nada pentatonis. Kalau tangga nada diatonis itu mengenal 7 nada, 8 dengan 1 kali diulang kembali nada dasar, nada awalnya, ya. Nah, sekarang kita akan belajar tentang tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Kalau tangga nada diatonis 7 nada pokok, yang tangga nada pentatonis hanya ada 5. Penta itu artinya 5, ton artinya nada. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional seperti kelompok alat musik karawitan Jawa dan Sunda yang tadi dinamakan gamelan. Kalau di tangga nada diatonis ada tangga nada diatonis mayor dan minor. Di tangga nada pentatonis ini juga ada 2 macam, yaitu pelok dan slendro. Kita lihat apa yang ada di dalam tangga nada pelok dan slendro. Kita ke tangga nada yang pertama, yaitu slendro. Tangga nada slendro adalah tangga nada yang memiliki karakteristik gagah, berani, lincah, dan gembira. Slendro merupakan sistem urutan nada terdiri dari 5 nada dalam satu gambyang dengan pola jarak yang hampir sama. Susunan nadanya seperti berikut ini: do, re, mi, sol, la. Ini nada utamanya ada 5, do, re, mi, sol, la. Berarti yang tidak ada adalah, kalau dibanding dengan tanda nada diatonis,
ya, yaitu tidak ada apa fa dan si, do re mi langsung sol ya. Ini kemudian la sampai la saja, tidak sampai si. Salah satu lagu yang menggunakan tangga nada ini adalah lagu Cublak Cublak Suweng dari Jawa Tengah. Yuk kita lanjut untuk ke tangga nada pelok diatonis jenis pelok. Ini merupakan urutan nada yang terdiri dari 5, nah ini salah ya, atau 7 ini salah, dengan menggunakan salah satu pola dengan jarak nada seperti berikut ini ya. Do mi fa sol si. Ini yang tidak ada adalah nada re dan la, re la, la re la ya. Lagu yang menggunakan tangga nada ini memberikan kesan gembira dan lincah. Salah satu contoh lagu dengan tangga nada selentur adalah lagu Gundul-Gundul Pacul dari Jawa Tengah juga. Kemudian ada tugas anak melengkapi tabel perbedaan antara tangga nada diatonis dan pentatonis. Jumlahnya ada berapa, kemudian nama nadanya ini juga ya. Ini ada 2, ini ada 2. Sebutkan dan tulis nadanya, nama nadanya. Oke. Kamu tentu ingin tahu lagu-lagu daerah yang menggunakan tangga nada pentatonis. Nah, tadi sudah disebutkan ya. Ada 2 tadi. Yuk kita lihat contoh lagunya tadi ya. Yang pertama adalah Slendro. Slendro tadi tidak ada nada fa dan si. Tanda nada 4 dan 7 tidak ada. Kita lihat. Nah, ini ada 4, ini berarti salah nih. Ini mi sol sol re. Nah, ini sebenarnya mi ini ya. Mi 3 ini sebenarnya, ini salah. Mi sol sol re mi do re mi re sol mi re do. Nah, ini sebenarnya salah ini. Oke. Ini adalah contoh tangga nada lagu dengan tangga nada Slendro ya. Kita lanjutkan. Kemudian yang pelok ini ada apa tadi? Gundul Pacul. Gundul Pacul itu pelok itu tidak ada relanya, re dengan la. Kita lihat ada nggak ada ya, re dengan la ya, betul ya. Berarti ini sudah betul. Baik anak-anak, untuk kalau mau bisa lagu ini atau mau mungkin yang sudah lupa karena mungkin lama tidak dinyanyikan, bisa mencari sendiri di YouTube juga banyak ya. Silahkan dicari dan dinyanyikan sendiri. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini tadi ya, perintah tadi. Silahkan dicari sendiri, dinyanyikan sendiri. Kemudian ini ada tugas yang kedua untuk SBDP ya. Mengidentifikasi lagu tadi Cublak Suweng dengan Gundul-Gundul Pacul. Asalnya dari mana tadi? Sudah ya, nah, ini sudah asalnya. Kemudian tangga nadanya termasuk tangga nada pentatonis apa ini? Ini pentatonis apa yang Gundul-Gundul Pacul? Nah, yang perlu dicari ini arti syair lagu dan kesannya. Ini bisa dicari browsing di internet. Oke. Nah, silahkan browsing di internet, di Google. Lanjut. Nah, kita sampai pada kesimpulan. Kesimpulan bahasa Indonesia membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Langkah-langkahnya atau hal-hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama, bacalah teks dengan seksama. Kedua, catatlah gagasan utama dari setiap paragraf ya. Ubahlah gagasan utama menjadi kalimat yang efektif. Kemudian yang keempat, rangkailah kalimat-kalimat tersebut hingga menjadi paragraf yang padu. Dan yang terakhir, pastikan kamu menggunakan kosakata baku dan ejaan yang sesuai dengan pedoman umum ejaan bahasa
Indonesia. Itu kesimpulan untuk membuat ringkasan dan kesimpulan dari teks eksplanasi. Kita lanjut untuk IPA-nya, yaitu menjelaskan pengaruh kalor terhadap benda. Ya. Benda cair bila kena kalor akan berubah padat, namanya melepaskan kalor ini ya. Melepaskan kalor, benda cair melepaskan kalor akan berubah padat menjadi dengan nama perubahan wujudnya namanya membeku. Kemudian padat, benda padat menyerap kalor. Nah, ini jika dipanaskan yang menyerap kalor akan berubah menjadi cair, perubahan wujudnya namanya mencair. Benda padat akan menjadi gas. Ini menyerap kalor juga, perubahan wujudnya dinamakan menyublim. Demikian seterusnya. Ya, dari cair menjadi gas menguap, dari gas menjadi cair mengembun. Contoh-contohnya nanti akan kita pelajari lebih lanjut. Kita lanjutkan kesimpulan untuk SBDP-nya. Tangga nada pentatonis adalah tangga nada yang terdiri dari 5 nada pokok. Nah, tadi sudah kita ulang kembali supaya kita lebih ingat ya, lebih ingat. Tangga nada pentatonis biasanya digunakan pada musik daerah yang menggunakan alat musik tradisional seperti kelompok alat musik karawitan Jawa dan Sunda. Tangga nada pentatonis terbagi menjadi 2, yaitu pelok dan slendro. Demikian anak-anak untuk kesimpulannya dari bahasa Indonesia, kemudian IPA dan SPDP. Nah, sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan, kekhilafan. Jangan lupa yang belum subscribe, silahkan subscribe. Terima kasih atas perhatiannya. Jumpa lagi di pembelajaran yang ketiga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.